Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang saya hormati Ibu Dr. Sri Mulyati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nurwidia dengan NIM 2511102436069 dari Prodi Akuntansi kelas H1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat krusial bagi pembangunan bangsa kita, yaitu perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian pernah berpikir bagaimana jalan raya dibangun, sekolah disubsidi, terus layanan kesehatan yang gratis? Jawabannya itu ada pada satu kata, yaitu pajak. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, kita harus paham apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kita kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatnya itu memaksa secara undang-undang. Dan kita tidak mendapatkan imbalannya secara langsung. Selain itu juga ada landasan hukumnya. Di Indonesia, hal ini bukan sekadar aturan biasa, melainkan amanat konstitusi berdasarkan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Adapun ciri khasnya, ada 4 ciri khas pajak yang kita perlu ingatin. Yang pertama itu bersifat memaksa, yang kedua dipungut berdasarkan undang-undang, yang ketiga tidak ada kontraprestasi langsung, dan yang terakhir sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah fungsi pajak bagi negara. Apakah kalian tahu mengapa negara sangat butuh pajak? Jawabannya itu ada di 4 fungsi utamanya. Pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Kedua, fungsi mengatur. Alat untuk mencapai tujuan tertentu, contohnya mengenakan pajak tinggi pada minuman beralkohol untuk menekankan konsumsi. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi seperti mengendalikan inflasi. Dan yang keempat, fungsi redistribusi. Membiayai kepentingan umum untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selanjutnya lagi adalah sistem pemungutan pajak. Di Indonesia, kita menganut 3 sistem pemungutan. Yang pertama adalah self-assessment system. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Ini berlaku pada PPH dan PPN. Dan yang kedua adalah official assessment system. Di sini, otoritas perpajakan atau Fiskus yang menentukan besarnya pajak, contohnya pada PBB P2. Dan yang terakhir adalah withholding system. Pemotongan dilakukan oleh pihak ketiga seperti kantor yang memotong pajak langsung dari gaji karyawannya. Lanjut, yaitu klasifikasi pajak. Pajak dibagi berdasarkan lembaga pengelolaannya sesuai UU HKPD nomor 1 tahun 2022. Yang pertama itu adalah pajak pusat atau Ditjen Pajak. Mengelola pajak penghasilan PPH dari gaji atau usaha, serta pajak pertambahan nilai atau PPN saat kita belanja di supermarket. Dan yang kedua itu adalah pajak daerah atau provinsi kabupaten. Meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak barang dan jasa tertentu seperti bioskop dan hotel, serta pajak bumi dan bangunan PBB. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak dan digitalisasi. Yang pertama adalah asas pemungutan pajak dari asas Adam Smith. Agar pemungutan pajak tidak menjadi beban yang semena-mena bagi masyarakat, Indonesia mengadopsi prinsip keadilan yang dikenal sebagai Four Maxims dari Adam Smith. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama itu ada asas equality atau keseimbangan. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Artinya, orang yang memiliki penghasilan lebih besar memberikan kontribusi yang lebih besar pula, tanpa ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dan yang kedua ada asas certainty atau kepastian hukum.
Pajak tidak boleh dipungut secara sewenang-wenang. Semuanya harus berdasarkan landasan hukum yang jelas, yaitu undang-undang. Jadi, masyarakat tahu pasti berapa yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan apa sanksinya jika melanggar. Dan yang ketiga ada asas convenience of payment atau kelayakan. Pajak harus dipungut pada saat yang paling tepat bagi wajib pajak. Contoh terbaiknya adalah saat seseorang baru saja menerima penghasilan. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa terbebani karena uangnya memang sedang tersedia. Dan yang terakhir adalah asas ekonomi atau ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa biaya untuk memungut pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang berhasil dipungut. Sistem harus dibuat seefisien mungkin agar hasil pajak benar-benar masuk ke kas negara untuk pembangunan, bukan habis untuk biaya administrasi penghasilannya saja. Dan yang kedua ada reformasi perpajakan dan digitalisasi. Di era modern ini, Indonesia melakukan transformasi besar-besaran agar urusan pajak tidak lagi dianggap rumit ataupun kuno. Ada 3 pilar utama dalam digitalisasi ini. Yang pertama itu adalah integrasi NIK menjadi NPWP. Ini adalah terobosan besar untuk mempermudah administrasi perpajakan. Sekarang, warga negara tidak perlu lagi menghafal banyak nomor identitas, cukup dengan NIK, nomor induk kependudukan, kita sudah bisa menjalankan kewajiban perpajakan kita. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan basis data yang akurat dan integrasi. Dan yang kedua itu adalah implementasi e-system. Pemerintah telah menyediakan ekosistem digital yang lengkap untuk memudahkan masyarakat. Ada e-filing untuk melaporkan SPT secara online dari mana saja dan kapan saja. Ada juga e-billing untuk membuat kode bayar sebelum melakukan pembayaran pajak. Dan ada pula e-faktur digunakan secara khusus untuk pengelolaan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pengusaha. Dan yang ketiga itu ada Core Tax System atau Core Tax. Ini adalah proyek pembaruan sistem informasi perpajakan yang jauh lebih canggih. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi data dan otomatis layanan, sehingga risiko kesalahan manusia human error berkurang dan pengawasan menjadi lebih efektif di era ekonomi digital. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Sebagai penutup dari presentasi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan instrumen vital dalam pembangunan nasional. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara, sekaligus alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan redistribusi pendapatan demi kesejahteraan kita semua. Melalui sistem self-assessment, pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri. Kepercayaan ini menuntut integrasi dan pemahaman yang mendalam agar sistem perpajakan kita berjalan dengan adil dan transparan. Kita juga telah melihat bagaimana sistem perpajakan Indonesia terus bertransformasi. Dengan adanya pembagian wewenang yang jelas antara pajak pusat dan pajak daerah melalui UU HKPD nomor 1 tahun 2022, serta integrasi teknologi digital seperti NIK menjadi NPWP dan Core Tax System, administrasi perpajakan kini menjadi jauh lebih mudah dan modern. Hal ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital di masa depan. Menutup presentasi hari ini, saya ingin mengutip sebuah kalimat bijak dari Oliver Wendell Holmes Jr. yang menyatakan bahwa pajak adalah harga yang harus kita bayar untuk sebuah peradaban. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa setiap fasilitas yang kita nikmatin hari ini, mulai dari jalan raya, keamanan, hingga pendidikan, adalah hasil dari gotong royong kita melalui pajak. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah kontribusi nyata kita dalam mendukung kemandirian bangsa dan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Sebelum benar-benar berakhir, satu pantun untuk teman-teman semua. Pergi ke hulu membawa jala, jala ditebar mendapat ikan, pajak dibayar negara jaya, masa depan cerah kita nantikan.
Sekian presentasi saya Nurwidia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.